hidupku. Haleluya. Kami percaya perkenanan-Mu ada atas kami. Ya, sungguh Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Bersama-Mu ada kekuatan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh seminggu sudah kita lewati dalam hari-hari kita. Kita boleh melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Sungguh Dia menyertai kita. Dan pada hari ini kita boleh berada di sini untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Mari dengan segenap hati kita, biarlah perkenanan Tuhan terjadi buat kita. Hati yang tulus untuk menyembah Dia. Terima kasih Bapa, karena sungguh Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Amin. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Kami boleh menyaksikannya. Engkau bertindak dan Engkau sudah memberikan pertolongan. Sungguh anugerah-Mu besar. Bersama-Mu
bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Aku bisa melewati semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Bersyukur untuk pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, hati kami limpah dengan syukur, mensyukuri atas semua anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, glory, glory. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua yang telah Kau lakukan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh hati kami limpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Allahku dan Tuhanku, jiwaku membanggakan Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Kami siap untuk masuk di dalam ibadah pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa-Mu ada di antara kami. Bahkan diri-Mu sendiri ada bersama kami, menikmati setiap pujian dan penyembahan kami. Dimuliakanlah Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom juga buat Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang ada di rumah-rumah yang saat ini sedang mengikuti ibadah online bersama kami dari GBI Emmanuel Revival Center Malang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita percaya ibadah kita menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Katakan kepada Tuhan, sungguh Tuhan Yesus Engkau baik bagiku. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus Engkau baik bagiku. Haleluya. Mari dengan tangan yang terangkat, kita mau katakan sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sungguh Engkau baik Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. katakan sebab Tuhan baik. Sungguh Tuhan kita baik. Kebaikannya untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari dengan hati yang bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Bapa kita. Ya, Dia Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Haleluya. Semua yang diperbuatnya ajaib. Di hadapan segala bangsa, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk
Kebaikan-Mu kekal bagi kami. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Aku punya Tuhan Allah yang penuh dengan kuasa. Aku punya Tuhan Allah yang baik. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami sungguh mengucap syukur memiliki Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang sangat baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan penyertaan-Mu, kami boleh merasakan kebaikan-Mu hari demi hari di dalam hidup kami. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, di dalam ibadah kami Engkau hadir dan Engkau menikmati setiap pujian penyembahan kami. Dan kami pun akan menikmati Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami sungguh percaya di sini Kau ada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh Tuhan Allah kita, Dia ada di tengah-tengah kita. Karena itu mari kita bersuka cita. Dan sungguh-sungguh bersuka cita yang lahir dari hati kita. Ya, Tuhan Allah hadir. Mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini. Ada berkat yang dicurahkan. Mari masyurkan kebesarannya. Allah yang perkasa, Tuhan Allah hadir di sini. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Lambaikan tanganmu. Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Yuk lambaikan tangannya. Mari bersuka cita.
suaranya. Haleluya. Iya, haleluya, artinya kita puji Tuhan. Dan kita percaya di sini Dia ada, amin. Karena itu ayo kita bersuka. Ya, bersuka. Yang datang dengan beban, masalah, tinggalkan sebentar ya. Kita memuji-muji Allah kita dengan penuh sukacita. Mari bersuka di hadapan Tuhan. Kuasa iblis sudah dipatahkan. Kita semua bersorak ya. Hey, mari bersuka di hadapan Tuhan dengan minyak kesukaan. Anggur yang baru telah dicurahkan, suka cita kemenangan. Kami beri puji, kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepadamu. Ayo semua memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah memerintah selamanya. Mari bersuka di hadapan Tuhan. Mari bersuka di hadapan Tuhan, sebab Dia telah bangkit dari maut. Kuasa iblis telah dikalahkannya. Kini saatnya bersorak semuanya. Hey, mari bersuka. Amin. Kita bersuka di hadapan Allah kita. Dengan minyak kesukaan. Ada anggur yang baru yang sudah dicurahkan. Anggur yang baru telah dicurahkan. Dan di sini ada sukacita kemenangan. Ayo semuanya kami beri puji. Kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah memerintah selamanya. Kami beri puji, kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepadamu. Allah yang hidup, Anak Domba Allah memerintah selamanya. Sekali lagi katakan, ya kami beri pujian bagi-Mu Tuhan. Kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah memerintah selamanya. Anak Domba Allah, Anak Domba Allah. Katakan Anak Domba Allah, Anak Domba Allah. Sekali lagi, Anak Domba Allah memerintah selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Anak Domba Allah, Yesus Kristus Tuhan, Dia akan memerintah untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau. Engkau
Engkaulah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Engkau Bapa yang mulia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku ada di dalam-Mu. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa Aku akan membalas akan setiap kesetiaan-Mu. Segala kebaikan-Mu. Inilah hidupku Bapa. Segenap hatiku Aku mau menyembah. menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sungguh Kau Tuhan Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Engkau Bapakku. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Engkaulah pengharapanku. harapan Dan sungguh hidupku ada di dalam-Mu. dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita punya Tuhan Yesus, Allah yang setia, Allah yang selalu menopang hidup kita. Tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Biarlah kita boleh berada di dalam ruangan ini dengan hati yang penuh syukur. Dan kita boleh melihat setiap kebaikan yang telah Dia berikan bagi kita. Dan sungguh, biarlah dengan hati yang penuh ucapan syukur, kita mau datang untuk menyembah Dia. Sebab dengan apa kita membalas setiap kebaikannya Tuhan, selain dengan pujian dan penyembahan terbaik bagi Dia. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan.
pujian dan sembah kami bagimu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Angkatlah tanganmu dan katakan sama Tuhan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Dengan segenap hati aku mau menyembahmu. Aku bersyukur. Bilang dengan sungguh-sungguh, karya Tuhan dalam hidup kita terlalu banyak, terlalu besar. Yang bisa kita lakukan hanya menyembah Dia. Menyembah dengan tulus. Menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Ya Tuhan, ini yang bisa ku lakukan. Aku mau menyenangkan hatimu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ini pujianku, ini sembahku bagimu Bapa. Aku rindu menyenangkan hatimu. Dengan segenap hatiku menyembahmu Yesus Tuhan. Pujian terbaikku bagimu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Gloria rakala boria rakala warasi. Yana la boria la wala yana la marasi la yana la bo. Kurala marasi kana yana la boria rakala warasi kana la boria rakala warasi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang nyata, yang bisa kami rasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Bapa, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami membuat Tuhan Yesus bersuka cita, membuat Tuhan Yesus disenangkan. Terima kasih Bapa. Ini saatnya Engkau berbicara kepada kami. Kami membuka hati kami. Kami bahkan membuka hidup kami untuk diisi dengan firman Tuhan. Dan kami percaya firman itu akan mengubah kami, membawa kami untuk makin memiliki iman yang mantap di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, urapan-Mu ada atas kami semua. Bahkan urapan khusus-Mu Kau berikan bagi hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau katakan berbicaralah bagi kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Saya bersuka cita hari ini kita semua bisa menikmati hadirat-Nya. Amin. Semua merasakan Tuhan ada di sini? Siapa yang merasakan, lambaikan tangannya? Loh, gak semua ya? Oh semua ya, puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus itu Allah yang begitu baik, amin. Setiap hal yang kita lakukan, apapun yang
kita katakan rasanya tidak cukup untuk menggambarkan begitu baik Tuhan buat kita, amin. Dan Tuhan Yesus itu saking baiknya, saat dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia memberikan siapa buat kita? Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Dia adalah penolong yang Tuhan kasih buat kita, agar supaya selama kita menjalani masa hidup kita di dunia ini, kita bisa menghadapi setiap masalah yang ada, besar maupun kecil, setiap tantangan di dalam hidup kita, hari-hari hidup kita bisa kita lalui bersama dengan Dia. Oleh sebab itu, rugi saudara kalau kita menjadi orang Kristen tapi tidak mengalami Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus itu adalah seorang pribadi, dia bukan patung ataupun dia bukan benda mati yang tidak bisa diajak berkomunikasi. Dia adalah Allah yang hidup. Mungkin orang-orang terdekat kita, dulu waktu saya masih belum menikah, mungkin orang tua adalah orang yang paling dekat dengan saya. Tetapi setelah saya menikah, saya meninggalkan mereka. Begitu pula dengan suami ataupun istri kita, ataupun anak-anak kita, tidak selalu bersama dengan kita. Tidak 24 jam bersama dengan kita, betul? Tapi kita bersyukur, Roh Kudus Tuhan kasih buat kita. Dia selalu ada 24 jam. Kapanpun kita butuh untuk curhat kepada dia, dia siap. Kalaupun saudara punya teman dekat, sahabat dekat, mungkin waktunya juga terbatas kalau kita ingin curhat. Pada saat dia repot, dia pasti tidak bisa. Pada saat sudah tengah malam pun, dia sudah tidur terlelap, kita mau ajak berbagi keinginan hati kita, dia pun tidak bisa. Tetapi kita bersyukur kita punya Roh Kudus yang on call 24 jam, dia siap untuk mendengarkan setiap curahan hati kita. Dia siap untuk membagikan hal-hal yang luar biasa bersama dengan kita. Oleh sebab itu saya katakan rugi saudara. Kalau saudara sudah Kristen mungkin dari kecil, dari lahir bahkan sekalipun. Kalau saudara tidak mengalami Roh Kudus itu di dalam hidup saudara dan saya. Rugi banget. Saya dulu lahir dan dibesarkan dari keluarga yang tidak berlatar belakang Kristen. Saya dulu tahu Tuhan Yesus itu dari tante saya, yaitu mamanya Teli, saudara saya. Dia yang dulu mengajak saya sekolah minggu itu pun diajak kalau pas seperti biasa ya, orang Kristen yang napas ya istilahnya, singkatannya napas, hanya Natal dan Paskah. Dan bagi seorang anak kecil pasti senang kan, kalau diajak waktu Natal, waktu Paskah, bisa cari telur, pulang bawa souvenir, bawa hadiah, mungkin itu sesuatu yang menyenangkan buat seorang anak kecil. Dan saya pun ngalami itu dulu. Tapi beriring berjalannya waktu, sewaktu saya SD, saya dulu SD Kristen. Di SD Kristen waktu sudah mau mendekati lulus kelas 6, kebetulan guru agama saya orangnya orang yang rajin sih. Jadi dia mewajibkan semua siswa untuk hari Minggu, wajib sekolah Minggu, catat apa yang kamu dapat di sekolah Minggu. Mulai dari situ saya mulai ada ketertarikan sama Tuhan, tapi masih belum lebih. Saya lebih tertarik pada Tuhan pada saat saya berada di usia pemuda remaja, SMA kelas 2. Waktu itu Tuhan mulai menangkap saya melalui teman saya. Saya bersyukur sekali dan saya percaya bukan kebetulan dan setiap kita pun pasti akan Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang akan membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Saat itu teman saya itu membuat saya kagum banget dengan dia. Masih usia pemuda, tapi hidupnya sudah luar biasa dekat dengan Tuhan. Dia setiap kali ada jam istirahat, ada jam luang waktu luang, dia selalu mengajak ngobrol. Bukan cuma saya, ada beberapa orang teman saya yang kebetulan juga Kristen. Dia sharing dengan pengalaman-pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Bahkan saat usia 15-16 tahun itu dia sudah pelayanan. Dia sudah khotbah, dia sudah pelayanan ke gereja-gereja kecil karena dia berada di gereja GPDI. Dia luar biasa mereka.
Saat itu di dalam hati ini Roh Kudus sudah mulai kerja menggerakkan saya bahwa ternyata Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Menarik banget. Usia semuda itu sudah bisa ngalami Tuhan. Dari situ saya mulai ada kerinduan untuk mencari Tuhan lebih. Tetapi karena sudah begitu lama tidak ke gereja dan saya pun bukan dari latar belakang Kristen, iblis ini rasanya membuat hati saya itu takut untuk ke gereja. Sampai suatu saat, mungkin saudara yang seangkatan dengan saya zaman dulu, ngerti ya acara di RCTI, dulu setiap hari Minggu, itu ada Reverend John Hartman dengan Evangelis Evelyn Nadeak, saya masih ingat banget. Saat itu pelayanan mereka pun luar biasa, walaupun hanya melalui online, tapi Tuhan Yesus bekerja dengan luar biasa. Dan saya merasakan, saya salah satunya, waktu saat itu, tiba-tiba dia berkata, seolah-olah dia itu tahu. Tapi saya rasa itu memang bukan seolah-olah ya, tapi Tuhan yang menggerakkan dia dan itu tertuju kepada saya. Dia berkata, ada seseorang yang sedang menyaksikan acara ini, Anda diliputi dengan ketakutan. Anda mau mencari Tuhan, tapi Anda takut. Lalu dia membacakan sebuah ayat dan dia mendoakan, ayat itu berkata seperti ini. Aku tidak memberikan kamu roh ketakutan, tapi aku memberikan pada kamu roh yang memerdekakan. Dan saya amini itu buat saya, dan saya berdoa, saya minta ampun sama Tuhan, dan saat itu adalah titik awal saya mencari Tuhan lebih lagi. Mulai saat itu saya mengambil tekad di dalam hati saya nekat, saya mau untuk beribadah, saya mau cari Tuhan lebih lagi. Saya mau mengalami seperti apa yang teman saya alami. Semenjak saat itu, selang beberapa hari, gereja yang dulu tempat saya beribadah, diajak sama tante saya, mamanya Teli itu, GBI, ada acara KKR Pemuda. Saat itu saya ikut, dan di KKR itu pertama kali saya merasakan Roh Kudus menjamah saya. Dan mulai saat itu perubahan buat saya untuk saya lebih lagi mencari Tuhan. Dan waktu saya bertobat, Tuhan memberikan pada saya juga seorang kakak pembimbing rohani yang luar biasa. Waktu itu ketua pemudanya. Dan dia tidak banyak bicara sih. Dia cuma memberikan saya buku, satu buku. Dan dia bilang baca ini. Judul buku itu Selamat Pagi Roh Kudus. Mungkin ada yang pernah baca. Selamat Pagi Roh Kudus punyanya seorang hamba Tuhan Benny Hinn. Semenjak saya baca buku itu, Roh Kudus semakin kerja dengan luar biasa. Tuhan itu kalau bekerja tidak bisa kita batasi. Mau secara online ataupun tidak, melalui buku-buku bacaan atau apapun. Kalau Tuhan sudah bekerja tidak ada yang bisa menghalangi. Pada saat saya baca buku itu mulai dari halaman pertama, Roh Kudus itu sudah luar biasa. Dia menimbulkan kerinduan di dalam hati saya untuk saya bisa mengalami dia lebih lagi. Seperti yang dialami oleh Benny Hinn waktu itu. Setiap hari di dalam buku itu diceritakan bagaimana kedekatan dia dengan Roh Kudus. Sampai rasanya Roh Kudus itu tidak mau ditinggal oleh dia. Dan saya dari situ mulai timbul kerinduan untuk mengalami. Kalau dia bisa, saya pun bisa. Dan saudara pun, kalau saya bisa, dia bisa. Semua yang hamba-hamba Tuhan mungkin sudah mengalami. Setiap kita pasti bisa. Karena Roh Kudus itu diberikan bukan cuma buat hamba-hamba Tuhan saja. Bukan cuma buat orang-orang yang besar saja, tidak. Tapi setiap kita yang percaya. Setiap kita yang di sini percaya Tuhan Yesus, amin. Sungguh percaya. Kalau saudara percaya, saudara bisa ngalami. Karena apa? Dia adalah penolong yang Tuhan kasih buat kita. Mari sama-sama kita baca di Yohanes 14. Dia itu adalah pribadi yang hidup, bukan pribadi yang mati. Jadi bisa kita ajak omong, ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, kalau sudah dapat, mari sama-sama kita baca. Aku akan minta kepada Bapa
dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Sampai situ. Siapa Roh Kudus itu, saudara? Dia adalah penolong yang Tuhan kasih untuk menyertai kita selama-lamanya. Di sini tidak ditulis Roh Kudus itu menyertai kita hanya pada saat awal kita percaya saja, ataupun saat kita tengah sedang perjalanan hidup kita itu saja, tidak. Tapi selama-lamanya. Jadi kita bersyukur ya, Tuhan kasih kita seorang penolong. Penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi apapun kesusahan saudara, percaya ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk ikut Dia, amin. Karena Dia adalah Roh penolong yang Tuhan berikan buat kita. Selain Roh penolong apa? Dia adalah Roh kebenaran yang akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Akhir-akhir ini begitu banyak hal, bahkan mungkin sudah dari dulu juga ya, banyak muncul pengajaran-pengajaran palsu. Banyak muncul hal-hal yang bisa membuat iman kita itu goyah. Yang membuat kita bingung, ini iya dari Tuhan apa bukannya. Tapi satu hal yang saya mau katakan, Dia adalah Roh kebenaran. Pada saat Anda mendengar suatu pengajaran atau sesuatu yang membingungkan, tanya sama Tuhan, tanya sama Roh Kudus, ini benar apa tidak ya? Mungkin ada saudara-saudara pemuda-pemudi di sini yang sedang berdoa untuk pasangan hidup. Seringkali minta tanda kan? Coba tanya sama Tuhan, Tuhan ini benar apa enggak ya tandanya? Karena jangan salah saudara, iblis pun itu mengerti apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita. Bahkan apa yang kita minta sama Tuhan tuh iblis tahu. Oleh sebab itu jangan sampai kita terkecoh, kita pikir seolah-olah itu jawaban dari Tuhan, ternyata bukan. Ya, jadi Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran yang akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Dan berikutnya kita akan baca di Yohanes 16 ayat 13. Di situ dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi selain Dia menunjukkan hal-hal yang benar kepada kita, Dia pun akan menunjukkan hal-hal yang luar biasa, yang mungkin sekarang belum terjadi, tetapi yang akan datang akan terjadi. Seringkali kita mendengar banyak hamba-hamba Tuhan yang bernubuat, ya kan? Dia bernubuat, sekarang belum terjadi, tetapi nanti beberapa saat kemudian itu akan terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus di dalam diri hamba Tuhan tersebut. Dan buat pendoa-pendoa juga, seringkali Tuhan menyatakan hal-hal yang belum terjadi tapi akan terjadi. Itu karena apa? Karena Roh Kudus. Luar biasa Roh Kudus, saudara. Amin. Saudara pengen mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan? Kalau pengen mengalami, ayo bangun kedekatan dengan Roh Kudus setiap saat. Karena Dia itu Allah yang hidup. Amin. Amin. Selanjutnya yang kedua, selain Dia adalah suatu pribadi yang menjadi penolong, Roh kebenaran buat kita. Yang kedua, Dia adalah kuasa itu sendiri. Mari kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, panggilan untuk menjadi saksi Kristus itu bukan hanya kepada para hamba-hamba Tuhan ataupun pelayan Tuhan, tetapi setiap kita yang percaya dipanggil untuk menjadi saksinya Kristus. Namun bagaimana kita bisa menjadi saksinya Kristus kalau kita tidak punya kuasa? Oleh sebab itu Tuhan memberikan buat kita Roh Kudus agar supaya kita punya kuasa untuk bisa menjadi saksinya Kristus. Kalau kita tidak punya kuasa, kita tidak punya Roh Kudus, rasanya apa yang kita katakan itu sepertinya tidak bermakna ya. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, ada wibawa,
Allah di dalam diri kita. Ada kuasa yang luar biasa di dalam diri kita, sehingga pada saat kita menyampaikan tentang Kristus, Roh Kudus itu bekerja di dalam hati orang yang kita layani. Oleh sebab itu Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai kuasa agar supaya kita itu bisa menjadi saksinya Tuhan. Agar supaya kita itu bisa melayani Tuhan dengan lebih lagi. Bukan untuk bangga-banggaan, tidak saudara. Tetapi Roh Kudus diberikan buat kita agar supaya pada saat kita pelayanan ada mujizat yang terjadi. Dan di dalam Alkitab kita lihat di Kisah Para Rasul 19 ayat 12. Ini adalah salah satu contoh seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang punya kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan. Sehingga rasanya apapun yang dipakai oleh beliau, ini bukan orangnya ya, tapi benda. Mari sama-sama kita baca. Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang ke-11 sampai 12 ya. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang penuh yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Luar biasa saudara. Kalau orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang selalu punya hubungan yang dekat dengan Roh Kudus, seperti Paulus ini, sapu tangannya aja itu bisa membawa mujizat buat orang lain. Saudara gak pengen kayak Paulus? Pengen gak? Jadi saat orangnya pun tidak ada, bendanya pun yang melekat di dirinya itu, kalau orang bawa, itu bisa membawa mujizat. Luar biasa Tuhan kita ya. Dan ini bukan hanya di Alkitab aja. Catherine Kuhlman, gurunya Benny Hinn, jadi pembimbing rohaninya, itu pun seperti itu. Barang yang dipakai pun tuh bisa membawa mujizat. Ini luar biasanya kalau Tuhan menyertai seseorang. Bukan hanya dirinya, pada saat dirinya ada aja mujizat terjadi, tetapi barangnya pun itu bisa membawa mujizat. Oleh sebab itu, mari saya ajak semua kita, ayo kita punya hubungan intim lebih lagi dengan Tuhan. Pada saat kita semakin dekat dengan Tuhan, kita mengerti isi hatinya Tuhan, kita pasti akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Ya. Dan yang ketiga, di dalam 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Firman Tuhan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi yang ketiga, Roh Kudus itu adalah materai yang Tuhan kasihkan buat kita. Saudara, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, materai itu artinya apa sih? Materai itu berarti sesuatu yang sangat berharga, ya. Itu sebagai suatu tanda bahwa suatu dokumen itu sah kalau ada materai dan ada tanda tangan di atasnya. Dan kita semua punya Roh Kudus sebagai materai. Sebagai materai yang menandakan bahwa kita adalah sah miliknya Kristus. Dan sebagai milik Kristus, kita bisa memperoleh segala sesuatu yang Tuhan janjikan. Itu adalah jaminan bagi setiap kita. Jadi buat setiap kita yang punya Roh Kudus, bersyukur dan berbahagialah. Itu adalah materai yang Tuhan berikan, suatu tanda bahwa benar kita adalah milik Kristus. Dan pada waktu Dia datang kedua kalinya nanti, Dia akan melihat siapa saja dari kita-kita yang punya materai itu. Kita akan mendapat bagian bersama dengan Dia. Efesus 1 ayat 3, mari sama-sama kita baca. Di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga. Ayat 13 ya. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Jadi Roh Kudus itu adalah materai yang sudah Tuhan janjikan buat kita dari awal. Pada saat Dia naik ke surga, Dia akan memberikan Roh Kudus untuk menjadi penolong kita,
untuk memimpin kita kepada segala kebenaran dan menjadi materai yang membuat kita ini adalah sah miliknya Tuhan. Oleh sebab itu, buat setiap kita yang pagi ini sudah percaya sama Tuhan Yesus, jangan pernah abaikan Roh Kudus. Roh Kudus itu setiap saat menanti kita dengan penuh kerinduan. Pada saat doa malam onsite beberapa minggu yang lalu, saya katakan bahwa Tuhan itu menanti kita dengan penuh kerinduan. Bahkan mungkin kita pun selalu punya rasa rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita tidak melangkah, kita tidak mulai berjalan untuk benar-benar menghampiri Tuhan, kerinduan Tuhan Allah dan kerinduan kita tidak akan pernah menjadi nyata. Tapi pada saat Tuhan Allah rindu, kita rindu dan kita melangkah, ya. Kita melangkah dalam artian kita cari Dia. Saat itu akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Saat hidup kita benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus, saudara akan mengalami banyak hal-hal yang mungkin saudara sebelumnya tidak pernah merasakan. Tapi bersama dengan Tuhan itu begitu enak. Pertama kali saya menerima Tuhan Yesus di dalam hidup saya, Roh Kudus ada di dalam hidup saya tidak pernah merasakan damai sejahtera yang sebelumnya. Mungkin kalau kita merasa happy, itu kurang. Happy-nya itu saat kita terima Tuhan Yesus, saat Roh Kudus ada di dalam kita, damai sejahtera itu luar biasa banget. Rasa-rasanya dunia ini milik kita sendiri, kita mau apa saja itu bisa kita lakukan. Itulah Roh Kudusnya kita, ya. Dan pagi ini Tuhan mau, jangan sia-siakan. Mungkin ada dari antara kita sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, tetapi tahu Tuhan tuh hanya sekedar tahu aja. Rugi saudara. Tuhan mau kita supaya betul-betul bisa mengalami Dia, karena hidup bersama dengan Tuhan tuh enak. Makanya kenapa kok banyak orang dunia itu kalau lihat anak-anak Tuhan mesti ngomongnya gini, enak ya kamu ya, kayaknya gak pernah ada masalah. Kayaknya hidupnya itu seneng-seneng banget. Kayaknya hidupnya itu gak pernah ada hambatan kayak gitu ya. Selalu rasanya enak banget. Mukanya selalu terlihat senyum, selalu terlihat sukacita. Kayak orang tanpa beban gitu ya. Itu kenapa bisa terjadi? Karena kita punya Roh Kudus, amin. Roh Kudus yang ada di dalam kita, sehingga walaupun mungkin kita mengalami masalah besar sekalipun, karena kita punya Roh Kudus, kita bisa menjalani dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu saudara, jangan sia-siakan waktu kita. Mungkin waktu kita tidak akan lama lagi karena Tuhan akan segera datang. Oleh sebab itu usahakanlah diri kita untuk setiap hari dengan penuh kerinduan mencari Dia. Dengan penuh kerinduan datang ke hadirat-Nya. Dia senantiasa menanti kita. Dia senantiasa ada buat kita. Dan setiap saat Dia merindukan kapanpun. Mau pagi, mau siang, mau malam, mau subuh boleh, terserah. Dia itu Allah yang hidup. Dia selalu siap mendengarkan kita apapun. Saudara, timbulkan kerinduan di dalam hati kita untuk mengejar Roh Kudus. Timbulkan kerinduan di dalam hati kita untuk mencari Dia lebih lagi. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Amin. Mari saya undang semua kita renungkan firman Tuhan ini. Dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dia pun punya perasaan. Dia bisa merasakan saat kita bahagia. Dia bisa merasakan saat kita sedih. Mari saudara, kita renungkan sejenak. Dengarkan isi hati Tuhan yang diungkapkan melalui setiap hati kita masing-masing pagi ini. Dia ada di tempat ini dan Dia Allah yang hidup. Dia sangat menantikan engkau. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan,
selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Saudaraku, kalau saudara rindu untuk bisa mengalami Dia lebih lagi, ini adalah urusan pribadimu dengan Roh Kudus. Gloria karalalalala. Mari saya undang buat setiap kita yang rindu untuk mengalami Tuhan lagi. Saya ajak kita berdiri, kita bangkit berdiri, dan kita angkat tangan kita, dan kita katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, aku mengasihimu. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, Kau hadir di sini. amin. Dia ada di sini dan Dia siap untuk menemui saudara. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, ku mengasihimu ya Roh Kudus. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, sungguh ku mengasihimu. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari kita buka hati kita lebih lagi untuk Roh Kudus bekerja. Jamalah kami ya Tuhan. Urapi kami dengan kuasa apa ini. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati mendiam Kamu Yesus. Jamalah kami, urapi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, ku buka hati. Roh Kudus ada di sini dan Dia siap untuk mengurapi dan memenuhi setiap kita. Oleh sebab itu bukalah hati dengan sungguh-sungguh untuk menyembah Dia, untuk dipenuhi oleh Dia. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh ku buka hati. Minta dengan sungguh-sungguh jamah kami Tuhan.
penuhi kami Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi ku buka hati. Amin Tuhan. Ku buka hati mendapamu Yesus. Jamalah kami, urapi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami. Jamalah kami, urapi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka suaramu untuk menyembah Tuhan. Glory, haleluya. Kami rindu ya Tuhan, sama setiap kami. Penuhi setiap kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu memenuhi hati dan hidup kami ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Bapa yang mulia, Allah yang kudus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terus menyembah Tuhan. Dia ada di sini dan Dia mau menjamah setiap kita. Oleh sebab itu jangan diam saudara. Arahkan hati, pikiran dan pandanganmu hanya kepada Tuhan saja. Gloria, buka mulutmu. Gloria, jangan pernah takut. Kalau Roh Kudus bekerja, jangan pernah ditahan. Kalau Roh Kudus mau bekerja, biarkan Dia bekerja dengan bebas. Gloria, oh haleluya Tuhan, gloria, Roh Kudus kami percaya, Roh Kudus hamba percaya, Engkau akan terus bekerja Tuhan. Bangkitkan kerinduan di dalam hati seluruh jemaat ini untuk mau mencari Engkau setiap saat Bapa. Gloria, Roh Kudus penuhi setiap kami Tuhan. Curahkan urapan-Mu lebih lagi ya Bapa. Sungguh kami rindu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu memenuhi setiap kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Gloria, oh Roh Kudus yang manis kami percaya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan, Roh-Mu akan terus membakar hati kami untuk tetap rindu dan selalu mencari Engkau. Gloria, Roh Kudus yang manis, tinggallah di dalam hati setiap kami. Bawa kami lebih lagi Tuhan untuk bisa mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Engkau. Amin. Gloria, baraya baraya karalala baraya Penuhi haleluya. sekarang Tuhan, penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku bagai bejana,
ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Sekali lagi minta sama Tuhan agar engkau dipenuhkan dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan, penuhilah setiap kami umat-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan membawa kami kepada seluruh kebenaran. Haleluya. Penuhi aku Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Sekali lagi bilang hanya Engkau, hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami pada hari ini bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Biarlah Engkau akan terus mendorong kami untuk hidup di dalam kebenaran. Dan kami percaya pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, penghiburan-Mu akan selalu ada pada kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa ya. Memang benar apa kata penginjil Henny tadi ya. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan itu dilihat itu enggak pernah ada susahnya. Ya, saya pun pernah ngalami itu. Ya, ngalami bolak-balik tambahan. Kamu tuh tak lihat-lihat kok kayak enggak pernah ada susahnya ya. Iya, iya katamu ya, iya katamu. Sesungguhnya kita banyak kesusahan, tetapi kita bersyukur ya karena kita punya Roh Kudus ya. Nah ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya aku boleh pinjam duit. Ini sebuah kesaksian kisah nyata Bapak Ibu ya. Aku boleh pinjam duit. Buat saya perkataan itu Makanya dipikirnya dia ini saya punya uang banyak gitu loh. Nah apa jawab saya? Kamu butuh berapa? Gaya-gaya nih, kamu butuh berapa? Dia sebut angka, sorry ya. Sorry kalau segitu aku enggak punya. Tapi aku akan berdoa buat kamu supaya kamu ditolong Tuhan. Nah itu jawabannya ya. Buat saya ada 5.000 rupiah pun di dalam dompet tetap bersyukur. Cukup ada Roh Kudus yang mengingatkan, hei kamu punya Tuhan Yesus loh, iya kan?
Kalau kita punya Roh Kudus, dia akan mengingatkan kita akan setiap firman Tuhan. Enggak usah takut, sekalipun hanya ada 5.000 di dompet, kamu butuh sesuatu di depan, dia pasti akan sediakan. Roh Kudus akan ingatkan kita bahwa kamu punya Tuhan yang dahsyat. Ya, haleluya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan besar telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan dengan iman. Aku percaya ada mujizat. Percayalah Tuhan yang dahsyat. Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Berjalan bersama dengan Roh Kudus selalu ada mujizat. Karena itu jangan pernah takut menghadapi hidup. Cukup Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dia tahu, dia sangat tahu. Bagi Bapak Ibu pagi ini yang mengalami kesulitan di dalam hidupmu, saya cuma anjurkan satu hal, berjalanlah bersama Roh Kudus. Karena dia sangat tahu apa yang kau perlukan dalam hidupmu. Ada mujizat dalam hidupku. Aku percaya, bilang. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mujizat pasti terjadi jika saudara dan saya berjalan di dalam Roh Kudus. Haleluya. Dan kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya ketika kita berdoa Roh Kudus bekerja atas bangsa kita. Yang pertama, kita akan berdoa untuk pemerintah kita menghadapi situasi yang begitu banyak hari-hari ini ya. Kita percaya Tuhan pasti bekerja menolong mereka. Nanti Kak Ati akan berdoa untuk hal ini. Dan yang kedua, kita akan berdoa juga buat seluruh jemaat ya, agar jemaat betul-betul antusias untuk hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga menghadapi kehidupan mereka tetap kuat dan kokoh. Doakan jemaat yang sakit, doakan juga jemaat yang kesusahan atau yang mengalami kelemahan. Tuhan pasti tolong mereka. Nanti Kak Linda yang akan berdoa. Mari bersama kita berdoa. Bapa, jemaatmu berdoa kepadamu dan percaya ada mujizat untuk bangsa kami. Tuhan, Engkau melihat banyak sekali persoalan yang sedang kami alami. COVID mulai naik lagi. Tuhan, kami serahkan kepadamu. Kami percaya Tuhan, kalau dulu Tuhan meluputkan bangsa kami dari pandemi yang ganas ini, maka saat ini pun Tuhan pasti meluputkan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk persoalan ekonomi, resesi yang melanda dunia, juga kesulitan yang dialami oleh bangsa kami. Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepadamu, mohon pertolongan daripadamu ya Tuhan untuk bangsa kami, dan untuk negara-negara lain juga yang sedang mengalami kesulitan. Tuhan tolong,
Luputkan bangsa kami secara khusus dari masalah resesi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mengalami kebangkitan ekonomi. Setiap bidang-bidang usaha diberkati oleh Tuhan. Ada terobosan-terobosan yang baru. Tuhan, berkati setiap orang yang duduk untuk mengambil kebijakan-kebijakan masalah ekonomi ini. Bapak Presiden, para kabinet, khususnya Menteri Keuangan kami, Tuhan berkati dengan hikmat Tuhan. Tuhan berkati supaya mereka memiliki terobosan yang pas, terobosan yang jitu buat membangkitkan bangsa kami dari masalah ekonomi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga seluruh rakyat-Mu ini ya Tuhan. Seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Tuhan bebaskan kami dari kemiskinan. Beri kami daya tahan yang baik untuk menghadapi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan yang sedang bekerja, Tuhan berkati secara khusus untuk mereka. Apapun pekerjaan mereka ya Tuhan. Biar Tuhan memberkatinya. Sehingga yang dikerjakannya itu membuahkan hasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kepadamu. Dengan percaya Engkau mendengarkan dan menjawab doa kami. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami. Tuhan, tolong kami ya Bapa, supaya hidup kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, tolong kami semua jemaat IARC untuk kami mendekat kepada Engkau Tuhan. Hidup melekat kepada Engkau Tuhan. Biarlah hari-hari kami ini memiliki hari yang bermakna, yang selalu mendekat dengan Tuhan, memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami selalu mendekat dengan Engkau, sukacita ada selalu bersama dengan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit Tuhan. Tuhan, Engkau yang turun tangan atas mereka, Engkau yang menyembuhkan mereka Bapa. Biarlah ya Bapa, kesembuhan yang terjadi atas mereka membawa mereka mendekat kepada Engkau, semakin melekat kepada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang dalam kesusahan. Tuhan, Engkau sendiri yang membukakan jalan bagi mereka. Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang baik yang mengasihi mereka semua. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, tenaga misi IARC Tuhan. Engkau yang memberkati mereka dengan Roh Kudus-Mu, Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang memberikan mereka kekuatan dan Engkau yang memberikan kecukupan kepada mereka Tuhan. Biarlah ya Bapa, segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada mereka boleh memberikan dampak yang baik bagi keliling mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang beribadah melalui online Tuhan. Tuhan, kami percaya berkat yang sama Engkau berikan kepada mereka yang beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau hidup bersama Tuhan, kami mau hidup bersama dengan Roh Kudus, melayani Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siapkan persembahan kita. Bagi Bapak Ibu yang berada di rumah-rumah dan rindu untuk memberikan persembahan, silakan transfer ke rekening gereja GBI IARC di 385 310 1156 BCA. Ya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita menyerahkan persembahan kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, ini persembahan kami Tuhan. Kami memberikan kepadamu Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kuduskanlah persembahan kami Tuhan, agar persembahan kami boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Haleluya. Banyak hal kita tidak tahu, tapi satu hal yang pasti, Yesus ada di dalam hidup kita. Dalam hidup ini
katakan dengan mantap. Kuasa Yesus nyatalah Dalam hidupku. haleluya. Kuasa Yesus nyata di dalam hidup kita. Baiklah Bapak Ibu, beberapa pengumuman yang akan saya umumkan pada hari ini. Mohon Bapak Ibu memperhatikannya ya. Yang pertama, ibadah remaja. Anak-anak usia remaja perlu mendapatkan firman Tuhan sesuai tingkat usia mereka. Maka demi meningkatkan pelayanan bagi kaum remaja, maka IRC menyediakan ibadah remaja yang diadakan tiap hari Minggu pukul 09.30 atau pukul setengah 10 sama dengan sekolah minggu ya. Oke, lanjut dulu. Bapak Ibu yang memiliki anak usia remaja yaitu usia SMP dan SMA kelas 10. Jadi kalau dulu zaman kita SMA kelas 1 itu masuk di kategori remaja. Nah, silakan mendorong mereka, membawa mereka untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Kemudian yang kedua mengenai renovasi IRC. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan IRC perlu beberapa perbaikan. Yang pertama, perapian taman doa dan perbaikan pondok-pondok doa yang memang sudah cukup panjang usianya. Yang kedua, untuk peningkatan kualitas pelayanan anak, kita perlu merenovasi area pendopo, ya, jadi gereja yang lama itu ya, untuk penyediaan tambahan ruang kelas sekolah minggu. Jemaat yang hendak berpartisipasi dapat menyampaikan partisipasinya lewat rekening gereja, yaitu rekening BCA di 385-310-1156 atas nama GBI Emmanuel Revival Center. Sedikit kesaksian tentang renovasi. Pada hari Rabu yang lalu kami beberapa orang berbicara tentang ini. Dan Tuhan sudah langsung menjawab tandanya. Ya, tandanya adalah ada seseorang yang tidak dikenal oleh jemaat, ya, dan dia tidak pernah transfer ke rekening GBI IRC. Tiba-tiba pada hari Kamis pagi, dia menelpon seseorang dan dia bertanya tentang rekening GBI IRC. Dan orang itu langsung menghubungi saya. Dan dia transfer ke rekening GBI IRC. Nilainya 1 juta rupiah. Nah, saya ngomong-ngomong sama mama, 1 juta jadi 100 juta. Aku percaya. Wow, lagu itu saya nyanyikan malam hari di saat saya tidur. Kakak Ati bilang, tadi malam nyanyi lagu itu ya? Iya. Ya, ada mujizat ya. Jemaat Tuhan yang paling dibutuhkan adalah doa saudara dan saya. Ya, kita doa sama-sama. Pondok doa 24 jam terbuka. Mari kita doakan bukan saja untuk kepentingan pribadi kita, tapi untuk kebutuhan-kebutuhan gereja. Supaya Tuhan makin memakai setiap jemaat yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, itu sedikit pengumuman. Dan selanjutnya kami ingin berdoa untuk semua yang berulang tahun di sepanjang minggu kemarin sampai hari ini. Baik itu ulang tahun pribadi maupun juga ulang tahun pernikahan. Monggo silakan berdiri di tempat masing-masing. Juga Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah ya, silakan. Ya, ada berkat Tuhan yang Tuhan akan berikan bagi Bapak Ibu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat panjang umur. Silakan Kak Rida. Berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun.
Terima kasih juga buat mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, kiranya Engkau semakin membawa mereka untuk mengalami Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang mengerahkan Tuhan setiap mereka, supaya mereka semakin hari semakin ada di jalan-Mu. Dan semakin hari semakin melakukan kehendak Tuhan. Semakin hari semakin melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hati yang Kau berikan Tuhan untuk setiap mereka yang sudah melayani. Kiranya Tuhan Engkau Tuhan menambah-nambahkan urapan-Mu atas setiap mereka. Sehingga semakin hari Tuhan semakin memakai mereka untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan, secara khusus Tuhan, bagi mereka yang sedang bekerja, Tuhan Engkau menolong mereka di dalam pekerjaannya. Engkau membuat mereka berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pakai mereka untuk menjadi berkat di tempat mereka bekerja. Tuhan, kami berdoa buat saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kiranya berkat Tuhan terjadi atas rumah tangga mereka. Ada damai sejahtera Tuhan terjadi atas rumah mereka Tuhan. Atas keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus yang memimpin keluarga mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kepala keluarga diberkati, diberikan hikmat oleh Tuhan. Bahkan kepala keluarga menjadi kepala yang mengarahkan setiap keluarga untuk makin mendekat dan melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di atas segalanya itu biarlah Tuhan Yesus yang menjadi kepala atas rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Engkau memberikan sukacita terus di dalam hati mereka. Untuk mereka terus bersukacita mengikut Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Satu pesan saya, andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Ya, karena sungguh di dalam Tuhan Yesus kita akan mengalami pertolongannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi, aku percaya ada mujizat. Amin. Haleluya. Saudaraku, sungguh penyertaan Allah Bapa, perlindungan, damai sejahtera, pemeliharaan Tuhan Yesus yang bangkit, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Haleluya. Yang terutama dalam hidupku adalah ikut Yesus. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.